Saudara-saudara Garpos yang jauh di mata dan dekat di hati. Ah, seperti biasa ketemu lagi sama gua Canduang di konten entah barantah kan biasanya. Tapi kali ini gua bakalan nyuguhin buat kalian sesuatu pencerahan buat kehidupan ini. Biasanya kan video-video aneh, lucu, pemersatu bangsa dan yang sedikit hot gitu kan. Kali ini gua bakalan nyuguhin ke kalian itu video-video yang bikin kalian makin dalam lagi ngartiin kehidupan ini. Pokoknya video ini rugi banget kalau kalian lewati, apalagi kalau kalian skip kan. Oke, langsung aja kita bakalan lihat apa itu. Kita bakalan langsung lihat ke laptop. Oke, langsung aja. Ini video yang pertama nih. Semoga kalian bisa ngambil pelajaran di video ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau benar-benar ingin Anda sukses dunia akhirat, harus kita percaya sepenuhnya takdir. Kuncinya di situ. Percaya sepenuhnya takdir. Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Makanya subhanallah, semakin Anda mantap imannya terhadap takdir, semakin hidupmu jadi nikmat. Kalian bisa dengar kan? Kalian yakin kan? Takdir itu salah satu dari rukun iman kata Syekh Ali. Kalian bisa tahu kan? Pokoknya hari ini spesial untuk Syekh Ali. Kalian tebak sendirilah, pasti kalian tahu lah. Masa nggak tahu bagi yang muslim. Nih, ini video lagi. Biasakan anak-anak kita minum air yang sudah dibacakan dalamnya suratul Fatihah. Jangan menunggu Kiai Ustaz Habib datang untuk membacakan Al-Fatihah dalam air. Kita sendiri belajar. Baca 3 kali boleh, 1 kali boleh, 7 kali boleh. Habis itu tium dalam air boleh 3 kali. Kemudian silakan minum. Kasih kepada anak-anak kita. Al-Fatihah sebagai obat menyembuhkan penyakit kita. Ada yang merasa gesak di hati, merasa stres kepalanya, boleh taruh tangan yang kanan di atas kepala dan baca Al-Fatihah. Di atas dada kita baca Al-Fatihah. Seluruh isi Al-Quran itu obat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Sungguh Al-Quran itu petunjuk dan obat. Gue juga baru tahu itu bisa ngobatin pakai surat Al-Fatihah. Yang penting kita percaya yang ngobatin kita itu Tuhan, dan kita bisa baca doa-doanya seperti Al-Fatihah kata Syekh Ali Jabir tadi. Baca Al-Fatihah bisa ngilangin stres, bisa ngilangin sakit kepala atau apa. Yang penting kalian yakin bahwa yang di atas yang nyembuhin. Nah, itu kan. Atau itulah, gue takut salah ntar ngomongnya, ntar gue diserang lagi kan. Yang penting gue kan cuma ngasih wejangan video-video kayak gini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan intinya itu yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya obat gitu kan. Tergantung cara kita ngamalin aja. Kalau kita baca Al-Quran cuma pengen sembuh doang, itu nggak bakalan manjur, nggak bakalan ada. Itu dari hati dulu. Kita rajin sholat, ibadahnya rajin, ngamalinnya pinter, dan perilaku kita juga baik lah gitu kan. Itulah sedikit contohnya. Kita lanjutlah supaya hati kita ini jernih. Lebih baik kita tidur dalam keadaan dizalimi daripada tidur dalam keadaan menzalimi. Lebih baik kita dihina, kita dicaci maki, kita difitnah, tapi saya berusaha menjaga lidah. Termasuk amal kebaikan, bukan hanya membawa keburukan, kebaikan, amalan salih yang kita lakukan, gara-gara lidah bisa menjadi hanus amal kebaikan kita. Bisa sia-sia amal-amal kebaikan kita. Kalau Allah sudah menanugerahkan kita beramal salih dan tidak ada yang tahu,
Jangan menjadi kebiasaan suka mencerita kebaikanmu saat Anda melakukan kebaikan itu sendiri. Lebih baik dizolimi daripada menzolimi. Ingat itu, kan? Pokoknya kita yang penting sabar. Kalau kita dizolimin, dijahatin orang lain, ya udah sabar aja dulu, gitu kan? Mana tahu di balik itu ada hikmahnya, pokoknya ada cerita lah di balik itu, kan? Nah, itu nih intinya. Pokoknya semoga ini video bermanfaat banget bagi kalian semua. Ini almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau emang udah pergi mendahului kita, tapi kata-kata atau pengajian-pengajian beliau masih bisa, alhamdulillah masih bisa kita dengar sampai saat sekarang ini. Oke, kita next lah. Lumayan banyak nih. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah. Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat. Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kautsar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita. Makanya ketika Anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penghayatan ini, insya Allah jemaah sekalian akan terasa, ya Allah, ternyata indahnya salawat kepada Rasul. Pertanyaannya, bagi kalian itu siapa Nabi Muhammad? Kalau bagi gua itu nabi terakhir di agama gua, di keyakinan gua. Pokoknya I love you. Sebelum gua mulai lagi, gua lanjut lagi video yang berikutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, kan. Pokoknya hari ini, video kali ini khusus pencerahan bagi kalian semua sanak-sanak Garpos. Itu kita bakalan ngingat lagi, bakalan ngedengerin pengajian atau kata-kata dari almarhum Syekh Ali Jaber, kan. Semoga ini bermanfaat lah bagi kalian semua. Alhamdulillah. Saya tidak perlu berhati-hati sama manusia. Saya berhati-hati sama Allah supaya jangan kena siksa Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah beribadah. Saya tidak peduli apa yang diucapkan oleh manusia. Tidak usah pedulikan, tidak usah dengar. Supaya apa? Supaya besok ketemu semua orang dengan hati yang bersih. Tidak ada satupun kita sakit hati sama orang, siapapun dia. Mau dia ustaz, mau dia pejabat, mau dia tetangga, mau dia sahabat. Coba kira-kira perasaan, kita kan manusia. Tidak ada yang bisa menjaminkan hatinya. Kalau anda besok mendengar fitnah dibawa oleh temanmu sendiri atau tetanggamu, kira-kira besok anda mau salaman sama dia? Biarpun anda berkenan salaman, kira-kira hatinya bersih atau sakit hati? Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berkata, melarang sahabatnya, jangan ada di antara kalian yang membawa keburukan cerita terhadap sahabatku yang lain. Karena saya ingin bertemu dengan sahabatku dengan hati yang bersih. Kalau si fulan membawa berita, besok kita sakit hati. Ketemu, ini yang kemarin yang suka. Enak aja nih, baru kenal aja udah langsung berani fitnahin aku. Ini kan bisikan kalbu. Dan itulah salah satu sebab yang terkunci hati kita. Makanya fantas kehilangan khusyuk. Karena ini perasaan, makanya tidak usah berduli. Dan saya belajar, orang yang ikhlas, dipuji, dihina, sama saja. Saya ulang lagi. Mudah-mudahan bisa difikirkan. Orang yang ikhlas, dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tidak berduli. Dia tidak berduli nilai manusia. Dia tidak berduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak berduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak berduli. Yang dia berdulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Kalau kita bisa hidup, insya Allah dengan seperti ini, insya Allah kita punya hati nurani. Akan baik sama semua orang dan selalu berbaik sangka.
jangan pedulikan kata-kata orang lain, kata Ustadz kan, kata Syekh Ali Jaber. Pokoknya peduliin aja Allah itu suka atau enggak, Allah itu ridho atau enggak apa yang kita kerjain gitu kan. Yang penting jangan pedulilah omongan orang lain, yang penting kita nggak ngelakuin kejahatan atau ngelakuin kesalahan atau ngegosipin orang gitu kan, atau ngezolimin orang, yang penting jangan ngelakuin itu. Jadi kalau kita udah nggak ngelakuin itu, ya udah nggak usah peduli no kata-kata orang lain lagi, ya biarin aja gitu. Pada intinya kata Syekh Ali Jaber tadi, dipuji akan kebaikanmu atau dihina itu sama aja. Jangan pedulikan. Kita harus peduli Allah suka atau enggak, Allah ridho atau enggak gitu kan. Itulah intinya kata Syekh Ali Jaber. Bukan kata gua. Kalau gua mah belum ada apa-apanya. Sholat aja masih banyak bolong-bolong. Oke, next kita lanjut. Berita gembira bagi orang yang sakit, pertama dihapuskan dosanya, yang kedua dinaikkan derajatnya, yang ketiga dikabulkan doanya. Doa orang yang sakit lebih terkabul daripada orang yang sehat. Pernah tahu itu? Kalau saya kunjungi ke orang sakit di rumah sakit, walaupun saya tidak kenal, biasanya keluarganya minta tolong doain semoga dia sembuh. Saya bilang justru dia yang doakan saya. Mereka kaget, kok dia yang doain? Iya, doanya dia lebih makbul. Mengapa 5 makbul? Hadis yang Qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, lam tazurni ketika aku sakit, kenapa tidak kunjungi aku? Hamba bertanya, ya Allah, bagaimana Allah bisa sakit? Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah menjawab, ada seorang hambaku yang sedang sakit. Kalau kamu kunjungi dia, aku berada di situ. Membuktikan hadis qudsi yang sahih ini, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat bersama orang-orang yang sakit. Salah satu kedekatan itu menabulkan doa. Bahkan ada lebih dahsyat daripada itu. Uktubu ma kana li'abdi ya'maluhu sahihan salima. Tuliskanlah, cetak semua amal kebaikan hambaku seperti dia lagi sehat walafiat. Artinya ketika dia beribadah sehat dan sebab dia sakit, pasti aktivitas ibadah berkurang. Kualitas ibadah pun berkurang. Yang namanya kondisi sakit. Awalnya salat bisa berdiri. Pas dia agak sakit, tidak bisa berdiri. Berarti namanya kualitas ibadah berkurang. Dia duduk. Ada orang tidak bisa duduk, malah berbaring. Sebab dia sakit, kualitas ibadah berkurang. Apa kata Allah di hadis qudsi? Uktubu ma kana li 'abdi ya'malu bihi sahihan salima. Tuliskanlah amalan hambaku itu seperti dia sehat. Artinya sempurna. Dijelaskan oleh ulama hadis, ini salah satu hadis yang menjaminkan amalan ibadah orang sakit sudah diterima dan terkabul di sisi Allah. Nih, berita bagus buat orang-orang sakit kan. Satu diantaranya itu ada dosa-dosanya dihapuskan. Terus doanya lebih cepat, lebih diijabah, dikabulkan. Tapi jangan berlomba-lomba buat sakit juga, nggak boleh juga. Ini buat orang yang sakit, benar-benar sakit, bukan pura-pura sakit, gitu kan. Jadi yang gue tangkep intinya ada keistimewaan lah buat orang-orang yang sakit kan. Jadi doanya dihapuskan, terus doa-doanya lebih dikabulkan, lebih diijabah gitu kan. Buat orang-orang yang benar-benar sakit, bukan pura-pura sakit. Ya, kan?
Oke, next kita lanjut. Ini semoga bermanfaat lah bagi kalian kan semuanya. Oke, sana-sana Garpos, kita lanjut. Ini yang terakhir. Makanya Ini Rasul mengingatkan, ketika Anda sehat dan masih punya umur, jangan sia-siakan, karena akan datang satu saat Anda tidak sehat dan tidak bisa maksimal ibadah. Selama Anda masih bisa dan mampu maksimal ibadah, manfaatkan, jangan dirugikan. Akan datang satu saat Anda tidak bisa. Saat Anda berdiri, manfaatkan salatmu saat berdiri. Besok akan datang satu saat Anda tidak bisa berdiri. Bahkan ada orang yang ingin sekali sujud, tapi dia bisa karena sakit lutut. Dia tidak bisa lipatkan kakinya, tidak bisa sujud. Betapa banyak orang yang merugi ketika dia sehat, dia tidak memanfaatkan dan menikmati ibadahnya. Jadi selagi kita masih sehat, banyak-banyaklah beribadah, jangan banyak-banyak melakukan kejahatan atau kezaliman. Jadi manfaatkanlah sehatmu, gitu kan. Oke, saudara-saudara Garpos yang jauh di mata dan dekat di hati, kan. Nah, mungkin sekian dulu pencerahan pada episode kali ini. Gue ucapin buat kalian semua sanak-sanak Garpos yang jauh di mata dan dekat hati yang sudah support channel ini, gitu kan. Dan kita kirim juga doa-doa untuk almarhum Syekh Ali Jaber, semoga di sana ditempatkan di tempat yang paling indah tentunya, dan apa yang beliau tinggalkan, pengajian-pengajian yang pernah beliau lakukan di Indonesia, terus kalimat-kalimat atau kata-kata beliau semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Gua bakalan nyobain ngasih pencerahan-pencerahan lebih banyak lagi buat kalian sanak-sanak Garpos, agar kita ini kalian juga bisa hatinya bisa lebih cerah, lebih terang, kepalanya bisa lebih hilang, moodnya, stresnya juga bisa hilang, gitu kan. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Wacau, pshu.